Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rizky. Beberapa waktu lalu kita udah ngebahas Android 12 dari Pixel Experience dan Arrow OS. Namun dari keduanya masih ada yang kurang nih guys, yaitu tidak adanya fitur kustomisasi tampilan. Rasanya kayak kurang aja gitu jika tidak tersedia fitur kustomisasi tampilan, dimana saya suka mengcustom atau merubah-rubah tampilan HP saya. Dan akhirnya fitur itu bisa saya dapetin di OS ini. Oke, perkenalkan ini adalah Cherry OS versi 3.1. OS ini menggunakan base Android 12 dengan kernel yang digunakan yaitu 4.19.213 Atom. Untuk display interface dan fitur-fitur Android 12 di OS ini cukup lengkap, mulai dari status bermilik Android 12 beserta fitur auto color tema dan fitur-fitur kecil seperti copy link dan download image di recent apps dan juga long screenshot. Komplit banget deh untuk urusan fiturnya. Oh ya, buat kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang fitur-fitur tersembunyi di Android 12, bisa langsung aja tonton videonya. Untuk linknya nanti saya taruh di atas video ini. Oke, seperti yang saya bilang di awal video tadi, di versi ini sudah tersedia fitur kustomisasi, guys. Kita masuk di setting, di sini terdapat setelan Cherries. Di sini terdapat settingan untuk mengcustom yang cukup banyak sekali. Mulai dari pilihan status, kemudian setelan cepat, tema, tombol, animasi, layar kunci, menu daya, notifikasi, dan lain-lain. Ya, walaupun di sini kita cuma bisa lakuin settingan-settingan dasar aja, guys. Tapi ini jadi nilai plus aja sih untuk Cherry OS. Dimana OS-OS lain belum ngasih fitur ini, namun si doi udah ngasih fitur kustomisasi dulu. Mantap. Lanjut kita bahas untuk performanya. Untuk segi tampilan di sini sudah smooth, kemudian fitur-fiturnya udah lengkap. Namun sayangnya untuk performa gaming ini parah banget. Sumpah, nggak worth it banget pokoknya. Untuk hasil tes performanya sebagai berikut. Pertama, di sini saya tes dengan menggunakan Geekbench 5 dan OS ini dapat skor 269 untuk single core dan 1052 untuk multicore. Kemudian saya tes yang kedua dengan menggunakan GPU benchmark. OS ini dapat skor 456.000. Kemudian kita tes dengan CPU throttling dan berikut hasilnya. Parah banget. Kita bisa lihat dari grafik performanya guys, di awal di sini tinggi. Namun setelah itu dia akan jatuh dan grafiknya di sini rata-rata dia dapat di merah. Untuk maksimalnya ini cukup tinggi guys, ada di 126,460 Hz. Namun rata-ratanya dia jatuh banget, dia ada di 87,257 Hz. Dan performa minimalnya itu ada di merah, yaitu ada di 74,358 Hz. Tentunya ini performa yang buruk sekali. Oke, langsung kita coba untuk main game. Pertama kita mainkan PUBG Mobile. Untuk grafiknya di sini saya dapat di HD dan High FPS. Atau kita juga bisa main di smooth dan high FPS juga. Main game ini sih masih lancar ya, dan di beberapa momen saya masih menemukan adanya nge-lag tipis. Cuman tidak sampai force close kok. Oh ya, untuk suhu sendiri selama bermain game PUBG Mobile itu bertambah cukup signifikan guys. Kemudian saya pakai untuk bermain game Genshin Impact. Ini parah banget sih. Pertama saya mainkan di grafik settingan defaultnya yaitu ada di low. Nge-lagnya itu parah banget, kemudian saya turunin untuk grafiknya itu ada di lowest yang paling rendah ya, dan agak mendingan sih, namun masih nge-lag parah juga. Beberapa kali game ini nge-freeze tiba-tiba, bahkan hingga game ini force close. Oh ya, untuk suhu sendiri selama bermain game Genshin Impact itu bertambah dengan sangat cepat sekali. HP saya jadi lebih panas. Pokoknya untuk gaming ini tidak recommended banget sih. Kemudian untuk manajemen dayanya di OS ini juga cukup bagus. Saya pakai OS ini untuk bermain sosial media selama seharian, untuk baterainya itu masih mampu bertahan. Next kita bahas di bagian bug. Oke, untuk bug pertama yaitu ada di bagian kameranya. Yep, di kamera bawaan OS ini kita tidak bisa mengakses kamera depan. Jadi saat kita pindah ke kamera depan dia akan gelap aja guys. Dan saya coba untuk menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu Open Camera. Di sini masih sama aja, dia tidak bisa membuka kamera depan. Itu bug yang parah sih. Kemudian bug yang kedua yaitu ada di bagian navigasi gestur. Saat saya pakai navigasi gestur untuk masuk ke recent app sering banget terjadi gagal. Jadi saya tidak bisa masuk ke recent apps guys. Dan di sini saya lebih suka pakai navigasi tombol guys untuk menghindari bug tadi aja sih. Dan itu aja sih guys untuk bug yang saya temui. Untuk selebihnya masih lancar jaya.
Oke, untuk kesimpulan, OS ini masih banyak banget bugnya, dan untuk gaming juga masih nge-lag parah. Ya, semoga aja di updatean berikutnya untuk bug-bug tadi sudah teratasi dan performanya lebih ditingkatin lagi. Lanjut ke penginstalan, pertama di sini kita masuk di recovery, dan di sini saya pakai OrangeFog Recovery. Kemudian kita masuk di web dan kita pilih Dalvik Judge Data System dan juga vendor. Setelah itu kita swipe untuk proses web datanya. Oke, setelah proses web data selesai, di sini kita masuk di file dan kita pilih untuk file OS kita. Kemudian kita swipe untuk proses penginstalannya. Oke, dan itu untuk review dan juga cara penginstalan dari Jeris OS versi 3.1. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalin like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.